Mana yang lebih laku, jualan barang atau jasa di ekonomi sekarang? Yuk kita bahas. Dalam 5-10 tahun ke depan. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu mengenai bisnis barang. Jadi kalau teman-teman memilih untuk masuk ke bisnis yang berjualan barang, satu, kalian harus siap modal. Karena barang ini kalian harus kulak terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalian juga harus siap kalau barang kalian sampai tidak bisa keluar. Karena mama saya juga ada di bisnis retail, kadang ada barang yang kita tidak bisa jual, ini akan menjadi stok mati di gudang atau alias duit mati. Nah, kalian harus siap dengan konsekuensi ini. Ini salah satu risk ketika kalian berjualan barang. Kenapa barang ini bisa jadi dead stock dalam bahasa bisnisnya? Pertama, itu biasanya karena ada barang impor yang lebih murah. Sehingga barang yang kita jual harganya kalah. This is the most reasonable. Kadang ketika kita berjualan barang, ada beberapa toko yang marginnya sangat kecil sekali atau mereka main volume sehingga harga kita kalah. Makanya penting ketika kita berjualan barang, biasanya harus ada added value-nya itu apa. Dan data dari S&P Global, sektor manufacturing kita ini sedang mengalami penurunan. Data PMI kita itu berkisar di angka 46,7% per April 2025 kemarin, dan ini merupakan titik yang paling rendah sejak tahun 2021. Bahkan output industri sekarang itu turun 6,8% di kuartal pertama 2025 ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi kenapa purchasing power turun? Ini nggak lepas dari kebijakan Amerika Serikat, di mana mostly barang dari Amerika Serikat itu merupakan barang impor dari Cina. Jadi ketika tarif ini ditetapkan dan terjadi perang tarif, maka USD ini menguat, sehingga harga barang ini terus mengalami peningkatan. Jadi barang-barang seperti mainan, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya itu semua harganya naik. Sehingga ini yang membuat daya beli masyarakat sekarang ini mengalami pelemahan. Oke, sekarang kita bahas mengenai jasa. Jasa ini sangat mudah untuk dimulai karena kalian nggak butuh untuk stok barang di awal, kalian bisa langsung go ahead with the business. Dan pertumbuhannya juga cukup lumayan untuk sektor jasa ini karena berdasarkan data dari Bloomberg Terminal itu pertumbuhannya 8,4% per tahun sampai 2029 nanti. Jadi masih prospektif banget guys. Artinya apa? Berarti setiap layanan jasa seperti legal, kemudian kesehatan, kemudian marketing, IT, dan lain sebagainya ini terus mengalami penaikan tiap tahunnya. Intinya gimana guys? Jadi intinya kalau jasa itu lebih fleksibel, lebih minim modal, tapi lebih susah untuk scalable. Tapi kalau untuk barang, tantangannya apa? Kalian harus siap modal, kalian harus siap gudang, tapi ini bisa scalable. Karena contoh, jasa itu ketika kalian kerjakan, ketika diberikan modal dengan jumlah besar, belum tentu kalian bisa sanggup untuk scale up bisnis ini. Ini salah satu rintangan dalam sektor jasa yang saya tahu.